Saudara, pencerdasan bangsa kini tidak hanya dapat membaca, menulis, dan berhitung. Namun di era globalisasi, masyarakat juga perlu melek dan informasi melalui media cetak, elektronik, juga internet. Model kampung literasi merupakan salah satu jawaban bagaimana masyarakat turut serta mencerdaskan bangsa. Untuk mengenal sekilas program dari PP Pendidikan Anak Usia Dini Non-Formal Informal, PAUD NI, tersebut kita ikuti biang lala berikut ini. Pesatnya perkembangan di era globalisasi membutuhkan dukungan sumber daya manusia. Pendidikan merupakan salah satu aspek penting yang harus diprioritaskan bangsa guna mewujudkan terciptanya SDM handal dan menjadikan kita diperhitungkan dalam kancah internasional. Pendidikan yang dimaksud tidak terpaku kepada pendidikan formal, namun hendaknya ditunjang oleh bentuk pendidikan pendukung atau alternatif seperti pendidikan non-formal dan informal, diantaranya pendidikan keluarga, kursus, dan kegiatan taman bacaan. Taman bacaan adalah salah satu bentuk pendidikan informal yang dikembangkan oleh masyarakat untuk anak usia dini dan juga diperuntukkan bagi anak SD, SMP, remaja, bahkan lansia, sehingga patut dibina dan dikembangkan dan mendapat dukungan kita semua agar memiliki mutu kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan. Berkaitan hal tersebut, pendidikan anak usia dini informal non-formal PAUD Regional 2 Ungaran menggelar seminar bertemakan Regional Seminar on the Development or Media Literacy for the Remote Area. Seminar internasional yang digelar di Kota Semarang diikuti para peserta dari beberapa negara Asia seperti negara Thailand, negara Jepang, negara Bangladesh, negara Uganda, serta perwakilan UNESCO. Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini PAUD Profesor Dr. Lydia Freyani Hawadi menjelaskan pihaknya terus-menerus menekan jumlah tunaaksara di Indonesia yang tadinya tunaaksara diupayakan dapat melek aksara sehingga dapat membaca dan berhitung. Sedang bagi mereka yang telah pandai membaca dan berhitung difungsionalkan dan dapat mandiri. Tidak hanya itu, mereka yang telah melek aksara diharapkan dapat menyeleksi media mana yang kira-kira sesuai dengan kondisi mereka maupun masyarakat sekitar. Di Indonesia, angka tunaaksara masih cukup tinggi, khususnya mereka yang tinggal di Indonesia bagian timur. Angka tunaaksara Indonesia masih tinggi ya, terutama di daerah timur, ya di daerah Papua, Maluku, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan itu masih tinggi sekali. Nah, ini masalahnya kan dari umur 15 sampai 59 tahun itu tinggi. Tapi ada juga yang umur 6 tahun ke atas yang selama ini kita nganggapnya kita tidak garap ya, tapi saya pikir ke depannya kita perlu juga memperhatikan para masyarakat ya, anggota masyarakat yang berusia 60 tahun tapi masih belum bisa baca tulis dan berhitung ini. Gitu. Jadi totalnya masih sekitar 13 juta kalau dihitung 60 tahun ke atas. Pemberdayaan masyarakat di Jawa Tengah harus meningkat mencakup masalah keaksaraan media. Karena banyak media menyampaikan informasi meski format baik, namun banyak orang yang tidak mampu menerjemahkan bacaan yang ada karena kemampuan literasi mereka yang minim. Kedepan layanan pendidikan harus diarahkan bagaimana masyarakat dapat lebih diberdayakan, termasuk melalui media cetak dan elektronik. Deklarasi Dakar tahun 2000 mentargetkan penurunan tunaaksara sebesar 50% di tahun 2015. Dan ada 3 kesepakatan penting yang harus menjadi perhatian Direktorat Jenderal PAUD dan sangat relevan dengan pengentasan ketunaaksaraan, yaitu 1. Pencapaian perbaikan 50% untuk orang dewasa khususnya untuk kaum wanita. 2. Menghapus disparitas gender yang tahun 2015 mencapai persamaan gender di tahun 2015. Ketiga, peroleh akses pendidikan dan keunggulannya terutama dalam keaksaraannya. Di Jawa Tengah, pemberdayaan tunaaksara terus dilakukan secara intensif oleh PAUD Regional 2 Semarang. Arahnya adalah beralih dan meningkat seperti baca tulis berhitung sebagai fondasi, sekarang beralih ke aksaraan media, namun harus diberi pembelajaran agar tidak berdampak negatif karena mindset belum siap di era globalisasi. Sekarang ini arah
pemberdayaan masyarakat melalui penuntut aksara itu, baik di Jawa Tengah maupun tempat lain, paradigmanya harus beralih dan meningkatkan. Dari mulai kita berbicara tentang baca tulis hitung dan bahasa Indonesia sebagai pondasinya keaksaraan, sekarang harus memulai bahwa keaksaraan itu harus mencakup masalah keaksaraan media, terutama karena banyak media yang menyampaikan berbagai informasinya betul, tetapi akan berdampak negatif ketika orang itu tidak memiliki kemampuan menafsirkan literasi karena mindsetnya belum siap. Oleh karena itu baca tulis dan hitung tidak cukup untuk era globalisasi ini, sehingga semua layanan pendidikan harus diarahkan bagaimana memberikan masyarakat yang bisa membaca tulis itu menjadi masyarakat berdaya untuk pengembangan etika dan sosialnya, agamanya, potensi alamnya, dan kehidupan masyarakat, termasuk bagaimana mencermati informasi yang ada di hadapannya baik melalui media televisi maupun cetak. Adapun media yang cocok adalah media yang tepat dengan lingkungan sekitar seperti media pesisir atau di mana sesuai dengan masyarakat itu berada. Untuk itu bekerja sama dengan LSM Pautni Regional 2 Ungaran membangun kampung literasi. Di kampung literasi ini masyarakat dapat secara mudah mendapatkan bimbingan dan arahan bagaimana memperoleh informasi secara mudah dan murah seperti menikmati jaringan internet maupun bacaan dari media serta pelatihan-pelatihan. Di Desa Berkaslor, Kabupaten Semarang, kampung literasi yang menjadi proyek percontohan dapat berkembang dengan baik. Masyarakat maupun tokoh masyarakat mendukung penuh keberadaan kampung literasi. Dengan adanya model ini, masyarakat diharapkan dapat lebih terbuka dan mengerti dunia Indonesia yang baik, khususnya untuk pembangunan masyarakat sekitarnya. Tidak hanya itu, kampung literasi juga memberikan bantuan pemberdayaan bagi para lansia dengan membantu memberikan bimbingan bagaimana lansia supaya sehat di usia senja dengan melaksanakan senam lansia. Adapun bagi kaum muda dan juga anak-anak, kampung literasi di Berkaslor menyiapkan sebuah taman bacaan. Masyarakat muda maupun remaja dan juga orang tua dapat memanfaatkan keberadaan taman bacaan untuk menambah pengetahuannya. Pojok baca ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, terutama untuk anak-anaknya itu bisa bimbingan belajar di pojok baca, bisa latihan nari di pojok baca, dan lain sebagainya. Ini belum lagi yang bapak-bapak kaitannya dengan program kesenian atau literasi seni dan budaya, itu antusias dari masyarakatnya sangat banyak sekali, sangat bagus sekali, sehingga ini sudah terkumpul anggotanya sekitar 60 lebih. Tidak hanya taman bacaan, di kampung literasi masyarakat juga diajar untuk berkesenian, yaitu literasi seni budaya. Di sini masyarakat diajarkan untuk dapat membawakan kesenian kuda lumping. Pertunjukan kampung literasi kesenian di Berkaslor dikunjungi dan disaksikan oleh para peserta seminar dari seluruh tanah air dan juga mancanegara, sehingga dengan keberadaan mereka setidaknya dapat membawa cerita beragamnya kesenian di tanah air yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Salah satu tokoh pemerhati bidang pemberdayaan bacaan di masyarakat, yaitu Yesi Gusman, menyambut gembira adanya seminar internasional ini. Melalui seminar tersebut, masyarakat internasional dapat mengetahui sejauh mana keberhasilan yang telah dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam pemberdayaan tuna aksara. Membaca adalah bagian dari kehidupan. Karena yang masa lalu, sejarah masa lalu, masa kini, dan masa depan itu kan segala sesuatunya harus dengan membaca juga. Bagaimana kita bisa belajar kalau kita tidak membaca? Nah, tapi mulai kapan membaca? Ya tentunya kita membiasakan kepada anak-anak untuk mengenal buku. Membaca bukan paksaan, tapi membaca adalah kesenangan, kebutuhan. Harapan saya ya membaca itu jadikan budaya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dimulai dari tentunya juga dengan pemerintah sendiri, membiasakan untuk membaca pada karyawannya, membuat membaca itu adalah sesuatu yang menarik, ya, dengan begitu memberikan contoh juga kepada anak-anak di rumah masing-masing. Tidaklah berlebihan jika Dirjen Pautni memberikan apresiasi pada Pautni Regional 2 Ungaran yang mampu menggelar kegiatan ini.
karena model semacam ini dapat menjadi embrio pencerdasan masyarakat Indonesia ke depannya. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, mengawali acara ini adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Allahumma rabbana taqabbal minna sholatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qiyamana wa tadarru'ana lana minasy syarikin Rabbana hab lana minas syarikin Rabbana hab lana minas syarikin Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Ini diwakili oleh Bapak Kepala Bidang Pendidikan Normal yang kami hormati para narasumber dari luar, Bis Rabia, Pak John, dan Pak John, CEO Wakil Indonesia yang berkedudukan di Ambon. Dan Pak sampaikan laporan singkat tentang penyelenggaraan seminar evaluasi diri dan lingkungan. Salah satu program aksara membangun peradaban adalah keaksaraan teknologi, termasuk dalam keaksaraan media. Perkembangan media massa mempengaruhi sistem sosial di masyarakat. Media tidak dapat dipisahkan dari budaya masyarakat maupun negatif. Program keaksaraan media diharapkan merupakan salah satu cara untuk mencegah pembacaan atau ada terpencil, sebagaimana kita ketahui adalah merupakan komunitas yang sampai saat ini pengetahuan dan Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat mengimplementasikan dalam upaya program pendidikan keaksaraan tentang bagaimana menggunakan program keaksaraan di negara kita dan juga di negara Asia Pasifik. Oleh karena itu, perwakilan yang akan berikan cara strategi membangun dan meningkatkan kapasitas penduduk area terpencil di beberapa negara, khususnya di Indonesia. Karena negara kita memiliki, kalau menurut catatannya ada 17, Thailand, kemudian dari Sil, kemudian kami undang dari Jepang, kebetulan Bentuk Kepentingan Filipina, sedianya belum mau hadir tapi ada petugas dari ASISU-nya, dari Direktur Jenderalnya. Kemudian peserta yang hadir pada saat ini adalah dari kemudian Forum PTK Politik Tingkat Nasional, meliputi Forum PKBM, Forum Keaksaraan. Yang hadir di tempat ini sebetulnya dari 5 yang dulunya sudah mulai. Tema dan narasumber pada kegiatan ini adalah yang pertama berkenaan dengan kita akan mengenai tema yang lain. Kemudian dalam pelaksanaannya selain tema kita ada diskusi kelompok atau kita juga ada 12. Kemudian kita menjalankan kunjungan lapangan di 2 lokasi yang berbeda. Dan tersilat ini ada sidang paripurna dan kalau sidang paripurna itu sudah pasti tidak bisa dilakukan. Sekalipun seperti orang pada proses pulang kalau ada sidang paripurna. Direktur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan seluruh jajarannya, segenap narasumber utama dari Thailand, Bangladesh, Uganda, Sin, dan seluruh peserta yang datang dari berbagai komponen yang kepada Ibu Dirjen atas kehadiran
kehadirannya di Jawa Tengah dan telah menunjuk Jawa Tengah sebagai tuan rumah pelaksanaan Seminar Regional tentang pelaksanaan dari PKOT Regional 2 Semarang. Terima kasih kepada Ibu Profesor Lydia Priani Hawari yang telah membuka acara seminar. Kerjasama dengan teman-teman dari ASEAN, dari Asia Pasifik, lebih baik untuk saling tukar-menukar informasi bagaimana dalam penanganan pendidikan luar sekolah. Di sini saya lihat teman-teman dari BKBM, ya, kemudian baru sejawat, mudah-mudahan nanti juga akan bertambah yang ada di Jakarta. Kita berapresiasi terhadap Organisasi Protokol 5 sebagai landasan konstitusional Indonesia memberikan perlindungan atas hak warga negara untuk memperoleh pendidikan. 2003 tentang sistem pendidikan nasional, bahwa pendidikan nasional Indonesia menyediakan kesempatan pendidikan yang sama bagi semua warga negara. Kesempatan dan manfaat pendidikan bagi semua golongan usia. Oleh karena itu, pendidikan dilaksanakan bagi pendidikan anak usia dini Di dunia lain tidak ada, hanya tempat itu. Berapa nih segitu? Oh, yang satu. Ya, like, oh, but because enak ya? Saya lebaran tuh beli ini satu Pak. Jadi iya. Wajahnya kelihatan. Wajahnya iya Bapak ya, ini like Bapak ya. Ya? Wajahnya kelihatan. Apa yang ada? Mana coba hasilnya kayak apa? Bentar Bu. Cheese. Ada satu yang hari Ada pautnya gitu. Only in Wonosobo. This is what is? Info stream. Yeah. I can make a music, Right. All right. Good. Very nice sound. Very nice. Yeah. Thank you. Make for you. And very good for children. You also make like this. Yes, we do. From wood or plastic? Ini yang ceritanya yang Kalau ini dari sabut kelapa pengganti. Kemarin waktu kita lomba yang KBM ini yang kita menang. PKB ini yang juara nasional tuh. Inside discussion, there is coconut tree fiber. Better than Yes. right. Aksara pemberdayaan aksara. District into sub-district into the villages. And let's say figure here. Administrative, central administrative of Thailand, we have 77 districts around 7,400 sub-districts. Sub-district also split into villages. And you see the number of villages right now around 7. Okay, let's see. I will talk about the density of the population. In each region, they have a density differently. Only in Bangkok itself, we have population around 5. Ya, sudah. Itu pesan saya. Jadi pesannya begitu, Bapak Ibu. Nah, ini adalah salah satu fungsi yang ada di makalah saya. Bacalah. Aku kadang-kadang membaca. Baca. Yang di bawah Asia. Aku merasakan engkau. Baca.
warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai setiap daerah membagi-bagikan buku, sembako buku. Jadi nanti ibu-ibu kalau bagi-bagi sembako isinya bahan makanan. Saya akan mulai. Ini saya menurut saya masih komplit, tangan saya masih dua.